Di bagian sebelumnya, Zuyu, dengan kondisi lemah dan terluka, mengaku bahwa ia meremehkan kekuatan musuh dan terpaksa melarikan diri. Ia keluar tanpa membawa obat dan hanya membawa sedikit makanan, yang akhirnya habis sehingga ia terpaksa merebut makanan milik orang lain. Makanan kaum kadal keras dan menyakitkan giginya, membuat mulutnya penuh luka. Zhang Yi memberinya obat dan makanan dari ruang penyimpanannya. Zuyu, tanpa rasa waspada, langsung memakannya dengan lahap. Ketika ditanya alasan datang ke tempat berbahaya itu, Zuyu menjawab polos bahwa ia hanya mencari makanan, terutama karena ia tahu ada banyak kadal besar yang bisa dimakan. Zhang Yi terdiam, menyadari betapa nekat dan polosnya gadis itu. Zuyu lalu bercerita bahwa selama ini ia hanya ingin makan, tetapi malah terus dikejar musuh. Padahal menurutnya di Blizzard City, ayahnya juga biasa melakukan hal yang sama. Dia berkata padaku, "Aku adalah putri Zhu Zeng. Jadi, aku ingin makan siapapun, aku bisa memakannya." Zuyu hanyalah seorang anak berusia sekitar 2 atau 3 tahun. Pemahamannya terhadap dunia masih belum cukup. Zhang Yi tersenyum. Ia juga tidak tahu bagaimana harus menjelaskannya. Lizardman memang bisa kamu telan sesuka hati. Tetapi manusia seperti kamu itu tidak boleh, ya? Zuyu mengangguk-angguk. Belakangan ini Bibi Ling Sui juga mengatakan begitu padaku. Jadi aku baru keluar untuk berburu. Kakak, ia menatap Zhang Yi. Aku tidak salah, kan? Benar, tidak salah. Hanya saja, tindakan seperti ini sangat berbahaya. Zhang Yi berpikir untuk membawa Zuyu pergi. Dia sudah cukup menimbulkan kepanikan di Kekaisaran Wuluan, bahkan secara tidak langsung membantu negara Huaxu menunda waktu yang sangat lama. Jika terus tinggal di sini, Kekaisaran Wuluan pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk membunuhnya. Zuyu, ikut kakak pergi. Ya. Di tempat kami ada banyak makanan enak. Semua bisa kamu makan. Bagaimana? Zhang Yi membujuknya dengan lembut. Siapa sangka setelah mendengar itu, tatapan Zuyu seketika berubah waspada. Ia menggeleng kuat-kuat. Aku tidak mau. Kalau ikut pergi, ayah pasti akan mengurungku lagi. Tidak membiarkanku keluar. Zhang Yi teringat pada Zhu Zeng, lalu tersenyum sambil mengangguk. Memang seperti itulah gaya dia. Tetapi kalau kamu terus tinggal di sini, bisa saja kamu mati loh. Zuyu berpikir sejenak, lalu menjawab, memang benar. Belakangan ini mereka mengirim beberapa Lizardmen yang sangat kuat untuk membunuhku. Tapi Zuyu pintar, semuanya bisa aku hindari. Saat ia berkata demikian, kepalanya menunduk, namun di matanya memancar secercah cahaya kegembiraan. Seperti main peta umpet, sangat seru. Aku sangat menyukai perasaan ini. Jadi sekarang aku masih belum ingin pergi. Saat itu Zhang Yi teringat bahwa dalam tulang sumsum gadis kecil ini memang sudah tertanam sifat memberontak yang agak gila. Zhang Yi juga tidak memaksa Zuyu melakukan sesuatu yang tidak ia inginkan. Maka ia berkata, "Begini saja, kakak akan memberimu sebuah alat komunikasi baru. Alat ini hanya bisa menghubungi kakak secara langsung dan tidak perlu khawatir akan ditemukan oleh para Lizardmen. Kalau kamu menghadapi bahaya, kapanpun bisa menghubungi kakak. Kakak akan datang secepat mungkin." Selain itu, suaranya merendah, terdengar seperti seorang paman aneh yang sedang membujuk seorang gadis kecil. Kalau kamu tinggal di sini dan menemukan sesuatu yang menarik, kamu juga harus segera berbagi dengan kakak, ya? Zuyu melihat perangkat komunikasi mini yang diberikan Zhang Yi, lalu melirik roti isi daging yang ia genggam, berkedip-kedip sambil polos bertanya, "Kalau begitu kakak bisa bawakan aku lebih banyak makanan, tidak?" Zhang Yi balik bertanya, "Aku memang punya makanan, tapi kamu bisa menyimpannya di mana?" Ia ingin melihat apakah Zuyu memiliki kemampuan dengan atribut ruang. Dari lebih dari 500 jenis kekuatan berbeda yang dimiliki Zuyu, Zhang Yi belum bisa meneliti semuanya. Tetapi kemampuan waktu dan ruang adalah tipe yang mirip dengannya. Jadi itu yang paling menarik perhatiannya. Zuyu berpikir sejenak, lalu mengeluarkan sebuah sapu tangan berwarna merah muda dari saku bajunya. "Kakak, lihat ini!" Ia mengibaskannya,
Dan sapu tangan itu berubah menjadi selembar kain besar sebesar spray. Kain itu terbuka di depan Zhang Yi. Di dalamnya ternyata tersimpan banyak barang acak, ada air minum dan makanan kasar. Jadi kemampuanmu seperti ini, ya? Zhang Yi pun mengerti. Kemudian ia membuka ruang dimensi miliknya dan mengeluarkan banyak sekali makanan serta air minum. Ini cukup untukmu makan selama setengah bulan. Ingat, selama waktu ini kamu harus tetap berhubungan dengan kakak. Apapun bisa kamu bagikan dengan kakak, ya. Zhang Yi mengulurkan tangannya, mencoba mengusap kepala Zuyu. Ia tidak menolak, hanya menatap Zhang Yi polos penuh ketulusan. Matanya terpaku pada makanan yang diberikan. Zhang Yi tersenyum tipis. Mendadak, hatinya merasa lega. Wanita yang dulu menyusun rencana besar, menggunakan zombie untuk membunuh jutaan penduduk kota Tianhai, bahkan hampir memusnahkan seluruh organisasi mutan di kota itu, guru wanita Yuan Kongye, akhirnya sudah tiada. Gadis di depannya ini hanyalah Zuyu yang mewarisi setengah darahnya dengan wajah yang mirip dengannya. Terima kasih kakak besar, Zuyu berkata riang. Zhang Yi mengangguk lalu berdiri. Baiklah, teruskan saja permainanmu di sini. Tetapi tetap harus berhati-hati. Tidak lama lagi, kakak besar akan datang dan menemanimu berburu. Zhang Yi sudah mendapatkan informasi yang ia butuhkan dari Zuyu. Jadi ia tidak berniat berlama-lama. Dalam sorot mata Zuyu yang berkilauan, ia pun berbalik dan pergi. Namun sebelum meninggalkan Kekaisaran Wuluan, ia melakukan satu hal lain. Ia pergi ke sebuah tambang, lalu memasukkan seekor naga kucing raksasa dan sekelompok monster penggali tanah yang sudah ia jinakkan ke dalamnya. Jenis monster pekerja seperti itu banyak ditemukan di Kekaisaran Wuluan, dan penampilannya hampir sama semua. Selama ada proyek pembangunan, mereka pasti muncul. Karena itu, kemunculan para penggali tanah ini tidak akan menimbulkan kecurigaan siapapun. Tanpa ada yang menyadari, Zhang Yi kembali menembus jaringan pengawasan mata langit. Meski tindakannya kembali memicu sedikit gangguan pada sistem pengawasan, para petugas saat itu tidak terlalu memperhatikannya. Zhang Yi kembali ke kota badai salju. Waktu sudah dini hari, ia beristirahat semalaman, lalu keesokan harinya baru mencari Yang Xingxin untuk menyerahkan semua data yang ia peroleh, termasuk informasi yang ia dapat dari Zuyu tentang wilayah-wilayah penting Kekaisaran Wuluan, seperti kawasan militer dan pabrik energi. Selain itu, ada juga peta pandangan udara seluruh Kekaisaran Wuluan, serta gambar nyata dari daerah-daerah penting. Semua data ini nantinya harus dibagikan ke setiap anggota pasukan mutan, supaya mereka lebih dulu mengenal situasi, agar tidak kebingungan nanti. Selain itu, kita juga bisa menyesuaikan strategi penyerangan berdasarkan kondisi setempat. Zhang Yi berkata pada Yang Xingxin. Yang Xingxin mengangguk. Itu tidak masalah, strategi besar juga tidak perlu banyak diubah. Kakak, apakah artinya kita akan segera berangkat? Yang Xingxin menatap Zhang Yi. Di dalam matanya yang seperti obsidian, berkilau cahaya antusias yang sulit disembunyikan. Sebuah perang besar yang belum pernah ada sebelumnya, dengan tujuan memburu sebuah peradaban, sebentar lagi akan dimulai. Sejak dahulu kala, belum pernah ada kejadian sebesar ini. Inilah jenis peristiwa yang paling disukai. Yang Xingxin. Zhang Yi mengangguk. Awalnya butuh waktu 3 bulan untuk semua persiapan, tetapi aku memaksa hingga menjadi lebih dari 4 bulan. Aku sudah melakukan segalanya yang bisa kupikirkan. Sekarang semua orang sudah menyesuaikan diri ke kondisi terbaik. Sekaranglah waktunya, dengan satu serangan penuh, menaklukkan Kekaisaran Wuluan. Seluruh negara Huaxu sudah menyiapkan segalanya. Ini adalah perang yang harus mengerahkan lebih dari 90% kekuatan nasional. Namun perang ini tidak akan berlangsung lama. Dalam era mutan, selama tingkat peradaban tidak berbeda jauh, perang hanya bergantung pada apakah semua mutan tingkat tinggi lawan bisa dieliminasi. Jika itu berhasil, sisanya hanyalah urusan pembersihan. Lalu bagaimana dengan pihak luar? Apakah perlu khawatir ada yang menyerang Huaxu ketika mereka sedang berperang keluar? Hal ini sama sekali tidak dipikirkan oleh Zhang Yi. Karena selama mereka memenangkan pertempuran ini, maka sumber daya yang didapatkan saat itu
akan membuat kekuatan nasional Huaxu melesat dengan ledakan besar. Meskipun ada beberapa negara di sekitarnya yang berani menyinggung, saat itu Huaxu juga bisa melawan balik. Selain itu, dengan memanfaatkan kesempatan ini sebagai alasan, serangan balik dan pendudukan juga akan menjadi peristiwa yang tak terhindarkan. Yang Xingxin pada dasarnya selalu bertindak mengikuti instruksi Zhang Yi. Hanya saja dalam detail strategi, ia akan memberi penekanan yang berbeda. Melakukan hal itu juga demi meningkatkan peluang kemenangan dalam pertempuran ini, serta meminimalisasi kerugian. Sementara itu, setelah menerima roh ritual, kemampuan Lukeran juga meningkat cukup pesat. Proyek yang semula membutuhkan waktu setengah tahun, berhasil dipangkas hingga 4,5 bulan saja. Hal yang diinginkan Zhang Yi kini sudah terwujud di hadapannya. Kapal perang super. Sebanyak 3 buah. Selain satu kapal yang direbut dari klan Changyuan, Lukeran ternyata berhasil meniru 2 kapal perang super yang hampir sama, hanya dalam waktu 4,5 bulan. Meskipun Zhang Yi belum pernah mencoba sendiri kekuatannya, namun sebagai kapal perang super yang menjadi bagian dari latar kekuatan klan Changyuan, sudah pasti kemampuannya jauh melampaui daya imajinasi perusahaan militer modern. Perang bisa dimulai. Zhang Yi menatap pasukan besar yang sudah dipersiapkan dengan sempurna, lalu menarik napas panjang dan menghembuskannya perlahan. Kali ini, ia telah menghabiskan waktu hampir setengah tahun untuk menyiapkan sebuah peristiwa besar. Hanya boleh berhasil, tidak boleh gagal. Ancaman terbesar bagi Huaxu harus dibasmi sepenuhnya dari planet ini. Hingga hari dimulainya operasi, Zhang Yi baru memberitahu para petinggi dari 6 wilayah besar. Kami akan berangkat berperang. Kalian tetap tinggal menjaga Huaxu. Tidak akan terlalu lama, aku akan segera mengakhiri perang ini. Nada suara Zhang Yi tidak terlalu berapi-api, sangat datar. Meskipun hatinya sudah bergelora bagaikan ombak besar, ia justru terlihat tenang luar biasa. Karena ia tidak memiliki rasa takut, ia sudah mempersiapkan segalanya. Seperti seorang pelajar yang telah belajar belasan tahun penuh penderitaan, ketika akhirnya melangkah ke ruang ujian, justru hatinya menjadi tenang. Di wilayah Shengjing, Panglima tertinggi Meng Yuanjun dengan penuh hormat berkata, Tuan Hundun, nasib Huasu kami serahkan pada Anda. Di wilayah timur laut, Panglima tertinggi Ji Changhai berkata, Saudara Hundun, aku di sini mendoakan kalian kembali dengan kemenangan. Para petinggi dari wilayah lain justru tidak banyak berbicara. Hati mereka sama-sama dipenuhi rasa harap sekaligus tegang, seolah-olah sebuah senar tegang yang menanggung harapan besar. Dan mereka takut jika suara mereka terlalu keras, senar itu akan putus. Perang demi nasib bangsa. Benar sekali, bila menang, kekuatan Huaxu setidaknya akan berlipat berkali-kali. Kalah? Tidak, hasil itu sama sekali tidak ada dalam pilihan. Hari itu, pasukan dari 6 wilayah mulai bergerak diam-diam. Mereka tidak menampakkan pengerahan besar-besaran menuju perbatasan, agar tidak menarik perhatian negara lain. Namun di balik layar, mereka sudah siap menghadapi segala kemungkinan yang terjadi. Di kota badai salju, pasukan besar mulai berkumpul. Di dalam tempat perlindungan, Paman Yu sudah mengenakan zirah penuh. Dengan meningkatnya kekuatan Lukeran, dirinya juga ikut terangkat. Ia yang menempuh jalur mekanik menuju kebangkitan, hanya bisa mengandalkan keberanian pantang menyerah, serta tubuhnya yang dilengkapi persenjataan ala cyberpunk. Sekarang aku malah tidak takut mati. Kalau sampai kehilangan tangan atau kaki, biarlah Nona Lu yang menggantikan dengan bagian mekanik. Paman Yu tertawa sambil berkata kepada Zhou Haimei, yang sedang membantunya merapikan seragam tempur. Menjelang perang besar, kata-kata ringan itu sebenarnya hanyalah penghiburan bagi kekasihnya. Apa sih yang kamu bicarakan? Zhou Haimei melotot, lalu dengan telaten membenahi seragamnya. Kamu pasti akan kembali dengan selamat. Pasti. Kalau tidak, aku tidak akan memaafkanmu. Ia menggerutu, sementara Paman Yu hanya terkekeh, wajahnya penuh kebahagiaan. Xu Pangzi, Deng Shentong, Lukeran, semuanya sudah lengkap dengan persenjataan mereka. Hua Hua juga mengenakan baju zirah khusus, duduk di sandaran sofa,
Matanya membelalak seperti lonceng tembaga, siap menanti keberangkatan. Zhang Yi mengenakan baju zirah tempurnya. Ia memeriksa perlengkapan semua orang, lalu mengangguk puas sebelum berangkat menemui Brian dan Profesor Da Vinci. Manusia dan anjing itu sudah tinggal di sana cukup lama. Zhang Yi tidak pernah memberitahu mereka rencana perang, hanya menitipkan mereka di tempat itu. Brian tentu menikmatinya. Xu Pangzi yang ahli di bidang silikon sering berdiskusi dengannya. Keduanya cocok sekali, bagaikan bertemu sahabat sejati. Sementara Profesor Da Vinci sangat terobsesi meneliti sisa-sisa makhluk Shadow Walker yang diberikan Zhang Yi kepadanya hingga enggan meninggalkan villa. Ketika Zhang Yi tiba di depan villa, ia tetap dengan sopan mengetuk pintu. Tak lama kemudian, sebuah robot putih datang membukakan pintu. "Selamat datang Tuan Hundun." Zhang Yi tersenyum masuk ke dalam dan mendapati bahwa villa itu sudah diubah menjadi laboratorium besar oleh Profesor Da Vinci. Di dalamnya penuh dengan toples-toples aneh, serta jaringan-jaringan aneh yang tampak lahir dari sel makhluk yang tumbuh secara tidak wajar. Profesor Da Vinci duduk di sofa. Tatapannya agak kosong. Di sampingnya ada belasan botol kosong. Pakaiannya kotor, penuh noda muntahan. "Profesor Da Vinci, bagaimana kabar Anda belakangan ini?" Zhang Yi menyapa dengan ramah. "Oh, cukup baik. Hits. Aku sangat nyaman di sini. Tidak ada orang menyebalkan yang mengganggu. Tapi, hei, Hundun, kalian mau berperang ya?" Ia berdiri terhuyung-huyung, memandang keluar jendela. Seluruh kota badai salju sedang bergerak, tentu saja keributan itu tidak luput dari telinganya. Zhang Yi tersenyum dan mengangguk. "Ya, bukankah sebelumnya Anda bilang bersedia membantu kami dalam perang ini?" Profesor Da Vinci menenggak minuman keras. "Tentu saja. Bagaimanapun, aku juga ingin melihat dunia bawah tanah." "Hitch. Kau sudah mempersiapkan ini cukup lama. Aku percaya kali ini akan lebih aman." Zhang Yi menunggu cukup lama, tetapi tidak melihat sosok Brian, sehingga bertanya dengan rasa penasaran, "Brian kemana?" Wajah Profesor Da Vinci seketika berubah suram. "Tunggu sebentar." Ia menjawab dengan nada kesal. Zhang Yi berkedip, tidak tahu apa maksudnya. Namun tak lama kemudian, ia merasakan getaran dari lantai atas. Bukan hanya lantai, bahkan dinding pun ikut bergetar. Gempa? Tidak mungkin. Jika benar begitu, sistem cerdas pasti sudah mendeteksi gelombang seismik dan memberikan peringatan lebih dulu. Beberapa detik kemudian, sekitar 3-5 detik, getaran itu berhenti. Brian berlari menuruni tangga, hanya mengenakan celana dalam kotak-kotak. Melihat Zhang Yi, wajahnya penuh kegembiraan. "Hei, Hundun, sudah lama tidak bertemu." Ia langsung masuk ke dapur, mengambil sebotol susu dari kulkas, lalu meneguknya dengan cepat. "Hah, segar sekali." Brian menghela napas puas, kemudian buru-buru hendak naik lagi ke lantai atas. "Cukup anjing busuk, sampai kapan kau mau terus begitu?" Profesor Da Vinci memarahinya dengan kesal. Zhang Yi mencium ada bau aneh di udara, mirip dengan bunga Shinan, namun ia tidak terlalu memikirkannya. Bagaimanapun juga, tempat ini sudah menjadi kacau balau akibat eksperimen Profesor Da Vinci. Brian berhenti melangkah, menatap Profesor Da Vinci, lalu tiba-tiba wajahnya menampilkan senyum penuh belas kasihan. "Profesor, aku sudah bilang, kau bisa bergabung dengan kami." Bagaimanapun juga, aku sebagai seekor anjing yang memiliki kecerdasan, sulit menemukan pasangan yang ideal. Sedangkan kau seorang manusia, hal itu jauh lebih mudah bagimu. Sambil berkata begitu, ia melirik ke arah Zhang Yi. "Tuan Kaos pasti akan membantumu, bukan begitu?" Profesor Da Vinci menunjukkan wajah tak kuasa menahan diri, lalu tiba-tiba berteriak kepadanya. "Cukup! Selama lebih dari sebulan ini, kau tidak pernah diam walau sesaat. Rumah ini hampir kau runtuhkan. Dan lagi," ia menunjuk ke arah kulkas, "segera buang esensi kudamu dari kulkas itu. Barang itu busuk sekali." Zhang Yi, Ma, apa?" Brian menggigit jarinya. "Profesor, kau tidak mengerti. Orang Huaxu sangat mementingkan prinsip mengobati bentuk dengan bentuk. Ini resep kuno Huaxu yang diajarkan padaku oleh Tuan Su Chunlei. Esensi kuda itu tonik besar. Coba kau pikir, kuda dalam hal itu." Hehehe. Zhang Yi benar-benar tidak bisa berkata apa-apa.
Ia sempat mengira Brian tadi minum susu. Namun setelah dipikir lagi, Brian itu seekor anjing. Anjing saja bisa makan kotoran, jadi minum minuman khusus begitu bukanlah hal yang aneh. Zhang Yi hampir tidak bisa menahan tawa. Sambil menahan senyum, ia bertanya pada Brian. "Jadi, barusan di lantai atas kau sedang apa?" Mata Brian berputar-putar, lalu ia memaksa menjawab. "Itu, aku sedang belajar bahasa asing. Bahasa asing penting, harus dipelajari. Bagaimanapun juga, sekarang semua orang di luar sana bilang seluruh dunia sedang belajar bahasa Huaxu. Aku juga harus mengikuti tren, tidak boleh ketinggalan." Zhang Yi tak mampu menahan tawanya. "Baiklah, aku tahu kau serba bisa. Tapi sekarang jangan sibuk dengan itu dulu. Nanti aku suruh Xu Pangzi mencarikan sesuatu yang lebih baik untukmu. Saat ini kita punya urusan yang jauh lebih penting untuk dilakukan, jadi simpan dulu tenagamu." Saat berkata demikian, Zhang Yi menahan tawanya dan sorot matanya berubah tajam. Brian pun merasakan perubahan itu. Ia menyipitkan mata dan berkata, "Akan ada pertempuran, ya?" Ia tentu tidak melupakan tujuan mereka datang ke sini. "Katakan saja apa yang perlu kami lakukan. Aku sudah lama ingin membereskan para manusia kadal itu." Ia mengepalkan tinjunya, tampak bersemangat seolah hendak maju berperang. Zhang Yi berkata dengan tegas, "Kita akan menyerang markas besar Kekaisaran Wuluan. Pertempuran ini akan menyingkirkan sepenuhnya ras yang penuh kebencian terhadap peradaban manusia ini dari planet ini." Tubuh Brian bergetar, sementara Profesor Da Vinci pun menyipitkan matanya yang seperti ikan mati, menatap Zhang Yi. Setelah beberapa saat, Profesor Da Vinci perlahan berkata, "Kau lebih gila daripada yang aku bayangkan. Dan Huaxu lebih kuat daripada yang aku duga." Bahkan Kolombia sekalipun saat ini tidak berani menyerang sebuah kekaisaran prasejarah dengan tingkat peradaban seperti itu. Hati Profesor Da Vinci dipenuhi kebingungan, tetapi ia tidak melanjutkan pertanyaannya. Bagaimanapun juga, mereka sekarang hanya datang untuk membantu. Menanyakan rahasia inti peperangan tentu kurang sopan. Jika orang lain, mungkin Profesor Da Vinci akan curiga apakah orang itu sudah kehilangan akal sehatnya. Tetapi lawan bicaranya ini adalah Chaos, orang yang paling terkenal di seluruh dunia, dikenal stabil sampai membuat orang muak. Maka, peperangan kali ini pasti sudah disiapkan dengan matang. "Katakan saja apa yang perlu kami lakukan. Asal bukan menjadikan kami umpan meriam, apapun bisa dibicarakan." Profesor Da Vinci menyilangkan tangan di dada sambil berkata datar. Ia juga memiliki keyakinan penuh pada dirinya. Orang Kolombia tidak pernah bercanda dengan nyawa mereka sendiri. "Tenanglah, aku juga tidak rela mengorbankan seekor anjing luar biasa setingkat pengajar dan seorang ilmuwan jenius. Pertempuran ini tidak akan ada yang mati." Ucapan terakhir itu adalah kalimat yang Zhang Yi tujukan pada dirinya sendiri. Hampir setengah tahun persiapan, latihan tanpa henti, ditambah informasi yang hampir sempurna berhasil dikumpulkan. Semua hanya demi satu akhir yang sempurna. "Tolong kalian berdua, segera bereskan barang-barang, lalu berkumpul di alun-alun arah tenggara." Setelah mengatakan itu kepada mereka berdua, Zhang Yi lebih dulu pergi untuk menyiapkan urusan militer. Suah! Dengan sekali melompat menembus ruang, ia langsung menghilang dari tempat semula, lalu segera tiba di alun-alun wilayah tenggara. Malam hari, sunyi senyap, langit tanpa bulan maupun bintang. Malam gelap berangin, waktu paling tepat untuk membunuh. Saat ini juga bertepatan dengan dini hari di Kekaisaran Wuluan, waktu ketika kekuatan spiritual mereka paling lemah, sehingga sangat cocok untuk melakukan serangan mendadak. Kini alun-alun itu sudah dipenuhi lautan manusia. Dalam pertempuran kali ini, ke-6 wilayah besar Huaxu mengirimkan lebih dari 90.000 pasukan. Dari 90.000 pasukan itu, lebih dari 10.000 diantaranya adalah kaum berbeda, dengan kekuatan mulai dari tingkat alfa hingga epsilon. Benar, ada kaum berbeda tingkat alfa, dan juga lebih dari 40.000 prajurit biasa. Namun mereka sama sekali tidak boleh diremehkan. Dengan persenjataan teknologi canggih Huaxu, serta berbagai obat yang diracik khusus, peran mereka di medan perang tidak akan kalah dibandingkan kekuatan tingkat delta menengah ke bawah.
Kesenjangan di bawah tingkat epsilon bisa ditutup dengan ilmu pengetahuan dan persenjataan manusia. Tentu saja, tugas utama mereka bukanlah menyerang benteng di garis depan, melainkan setelah benteng berhasil ditembus, mereka akan masuk ke wilayah Kekaisaran Wuluan untuk menumpas habis semua manusia kadal, membasmi hingga ke akar-akarnya. Sikap Zhang Yi selalu tegas, tanpa sedikit pun perubahan. Ketika Zhang Yi tiba di sana, semua orang sudah berkumpul lengkap. Ia berjalan mendekati Lu Keran dan berkata padanya, "Kirimkan pesan ke Kekaisaran Wuluan. Katakan bahwa hari ini tidak ada gerakan apapun dari Huaxu." Lu Keran mengangguk, lalu menirukan suara Claude untuk mengirimkan pesan kepada markas militer Kekaisaran Wuluan. Di pihak Kekaisaran Wuluan, mereka tidak menaruh sedikit pun curiga terhadap laporan rutin itu. Mereka hanya mengira ini bagian dari pengintaian panjang. Mereka yakin, sepanjang masa konfrontasi panjang ini, musuh Kekaisaran Wuluan hanya satu, yaitu ras misterius yang berada di bawah pegunungan Qinling. Manusia. Bagi mereka, hanyalah sejenis serangga yang sedikit lebih kuat. Bisa mereka lenyapkan kapan saja. Di alun-alun, 90.000 pasukan berkumpul, dan Zhang Yi benar-benar merasakan getaran besar dari kekuatan pasukan ini. Di buku-buku sejarah, pasukan besar selalu digambarkan dengan jumlah jutaan atau ratusan ribu. 90.000 mungkin terdengar tidak banyak, tetapi ketika dipandang langsung, terlihat seperti lautan manusia yang tak ada habisnya. Mereka memancarkan aura membunuh, semangat perang membara. Inilah kumpulan pasukan elit terbaik dari seluruh Huaxu, cukup untuk membuat kekuatan manapun di planet ini merasa gentar. Dalam hal persenjataan, mereka tidak membawa senjata berat apapun, hanya membawa beberapa perlengkapan. Karena senjata penting semuanya berada di dalam ruang asing milik Zhang Yi, serta di dalam bayangan Mu Yan. Pasukan besar bergerak, mereka dapat melakukannya tanpa suara sedikit pun. Hal ini sudah masuk dalam rencana Yang Xinxin dan Zhang Yi. Zhang Yi berdiri di barisan paling depan. Di sampingnya adalah para penanggung jawab dari 6 wilayah besar. Semuanya menatap dirinya. Panglima tertinggi wilayah Barat Laut, Xiao Li, berdiri di sisi kiri Zhang Yi. Yang berbeda adalah mantan Panglima Li Changgong berada di dalam barisan pasukan wilayah Laut Timur. Saat kedua orang itu bertemu, hanya ada sorotan mata yang saling bertemu, namun tidak ada satupun yang mengulurkan tangan. Xiao Li berkata kepada Zhang Yi, "Jenderal Zhang, mohon berikan instruksi sebelum perang dimulai." Panglima dalam operasi kali ini tentu saja adalah Zhang Yi. Semua perintah pertempuran akan dikeluarkan olehnya. Zhang Yi mengangguk, melangkah ke depan, lalu menyalakan perangkat pengeras suara agar suaranya terdengar di seluruh alun-alun. Hari ini, tidak ada yang terlalu istimewa untuk dikatakan. Bangsa kadal dari Kekaisaran Wuluan telah berulang kali menyerbu negara Huaxu kita, membantai tak terhitung banyaknya saudara-saudari kita, bahkan ingin memusnahkan bangsa kita sampai habis. Kita harus membuat mereka tahu, dalam sejarah panjang bangsa Huaxu, kita tidak pernah takut kepada siapapun. Siapapun yang ingin membuat kita mati, maka kita akan membuat mereka musnah terlebih dahulu. Kali ini, tidak boleh ada satupun bangsa kadal yang tersisa. Bunuh semuanya. Aku ingin membuat ras ini benar-benar lenyap dari dunia ini. Setengah tahun lamanya kita telah melatih dan menajamkan senjata. Kita sudah siap sepenuhnya. Pertempuran ini, dengan nama Chaos, aku jamin kepada kalian semua, kita pasti menang. Ucapan Zhang Yi itu sangat membangkitkan semangat para prajurit yang hadir. Dua kata, pasti menang, bagaikan suntikan penambah semangat yang kuat. Awalnya, menghadapi perang sebesar ini, banyak manusia istimewa dan prajurit yang merasa was-was, mengira mereka akan berangkat tanpa bisa kembali. Namun bahkan Chaos, sang legenda yang dikenal sebagai pihak yang paling berhati-hati, berkata demikian, maka peluang menang kali ini memang sangat besar. Pada saat itu, Profesor Da Vinci dan Brian juga sudah berkemas dan segera datang. Mereka tidak membawa terlalu banyak barang. Brian mengenakan pakaian tempur, memanggul sebuah ransel raksasa yang hampir sebesar tubuhnya, sementara Profesor Da Vinci masih mengenakan jubah putih panjangnya. Di tengah salju dan es,
Pakaian tipis itu sama sekali tidak membuatnya merasa kedinginan. Rupanya, ada teknologi canggih yang melindunginya. Zhang Yi menatap mereka berdua sejenak, lalu saling bertukar anggukan. Pasukan sudah lengkap, malam ini perang dimulai. Zhang Yi memerintahkan Mu Yan membuka ruang bayangannya. Mu Yan melangkah maju, bayangannya di tanah menyebar seperti gelombang laut, dengan cepat berubah menjadi sebuah gerbang raksasa. Masuklah, Zhang Yi memberi perintah. Pasukan dari 6 wilayah besar dipimpin oleh para komandan dengan rapi masuk ke dalam ruang asing milik Mu Yan. Zhu Zeng dan para petinggi dari berbagai wilayah menyaksikan upacara keberangkatan ini melalui saluran komunikasi. Kaos, semoga kalian kembali dengan kemenangan. Semoga keberuntungan menyertai pertempuran ini. Pasti menang. Zhang Yi mengangguk. Kalian tunggu saja kabar baik dari kemenangan kami. Dalam tayangan, wajah cantik Houtu muncul. Ia mengangguk pelan kepada Zhang Yi. Urusan itu sudah selesai dibicarakan. Mendengar hal itu, Zhang Yi merasa lega. Kalau begitu, kau tetaplah di sini. Jaga kota Shengjing dengan baik. Sesuai kebiasaan lama, Zhang Yi memimpin pasukan ke medan perang, sementara Houtu tetap tinggal di negara Huaxu untuk menjaga stabilitas. Bagaimanapun juga, kemampuannya tidak bisa digunakan secara maksimal di medan pertempuran langsung, apalagi dalam pertempuran penyerbuan. Adapun posisi yang biasa ia tempati, kini telah digantikan oleh Brian dan Profesor Da Vinci, sehingga tidak akan memengaruhi jalannya perang. Semua orang masuk satu persatu ke dalam ruang bayangan Mu Yan. Saat ini, ruang bayangan Mu Yan telah diperluas puluhan kali lipat. Hal ini menghemat banyak tenaga Zhang Yi. Awalnya, untuk menampung ratusan ribu pasukan, ia berencana membangun struktur bertingkat di dalam ruang bayangan. Profesor Da Vinci dan Brian kemudian dipanggil Zhang Yi agar mereka bergerak bersama dengan Yang Xingxin. Barulah saat itu mereka tahu tugas apa yang harus mereka jalankan. Sekejap kemudian, seluruh alun-alun menjadi kosong. Hanya Zhang Yi seorang diri yang berdiri di tengah terpaan angin dingin. Tak ada yang bisa membayangkan, hanya dirinya seorang, sudah sebanding dengan pasukan besar yang jumlahnya tak terhitung. Zhang Yi menarik napas panjang. Angin dingin dari permukaan tersaring oleh baju zirah Dewa Iblis sebelum masuk ke tubuhnya. Kalau begitu, mari kita mulai. Zhang Yi langsung mengaktifkan kemampuannya untuk menyelam ke dalam tanah. Tidak melalui jalur darat, melainkan menembus ruang bawah tanah. Rutenya sudah dihitung berkali-kali. Tidak akan ada sedikit pun kesalahan. Orang-orang Kekaisaran Wuluan sama sekali tidak akan membayangkan bahwa pasukan raksasa akan tiba-tiba muncul dari arah bawah tanah di dekat wilayah mereka. Malam sunyi senyap. Kekaisaran Wuluan seperti biasa, tidak ada hal yang berbeda. Tak ada yang tahu bahwa bencana besar sudah diambang pintu. Di kawasan mewah ibu kota, lampu-lampu berkilauan. Para bangsawan dan orang kaya menikmati indahnya malam sambil membelai paha penuh kemolekan dari para betina bangsa kadal yang cantik. Tak lama kemudian, Zhang Yi pun muncul. Jubah malam menyelimuti tubuhnya. Di hadapannya terbentang wilayah Kekaisaran Wuluan yang amat luas. Di atas helm zirah Dewa Iblis, terpancar cahaya biru muda, membentuk jaringan energi yang tak terlihat oleh mata manusia. Untuk menaklukkan Kekaisaran Wuluan, pertama-tama harus menembus berbagai lapisan sistem pertahanan mereka. Zhang Yi dari kejauhan, dalam lindungan kegelapan, membuka gerbang dimensinya. Satu persatu monster mengerikan muncul tanpa suara, bersembunyi tenang di balik kegelapan. Di sisi lain, dari bayangan Mu Yan, para prajurit juga perlahan bermunculan. Mereka berada jauh di luar perbatasan Kekaisaran Wuluan. Mereka tidak terburu-buru menyerang, melainkan menunggu sinyal dari Zhang Yi. Zhang Yi mengulurkan tangan, sekali lagi menyentuh lengan Ling yang berada di ruang asing. Kali ini ia tidak berani menyentuh kakinya, takut kena marah. Meski terasa sedikit dingin, sentuhan yang menenangkan itu memberi Zhang Yi keberanian besar. Menjadi pahlawan benar-benar sulit. Kalau dibilang sama sekali tidak gugup, tentu itu bohong. Zhang Yi bergumam. Tapi sekarang, aku harus menjadi pahlawan ini. Zhang Yi, dengan jubah malam yang menyelubungi tubuhnya,
mengaktifkan kemampuan ruang waktu menyusup menuju ke dalam wilayah Kekaisaran Wuluan. Pada saat bersamaan, ia mengirimkan 2 sinyal. Satu sinyal diberikan kepada Zuyu, yang bersembunyi di sini dan siap menghancurkan. Begitu menerima sinyal, mata Zuyu langsung berbinar. Kakak sudah datang membawa bala bantuan. Itu artinya, aku bisa terang-terangan berburu mangsa. Di dalam selokan gelap, ia dengan cepat memasukkan sebuah roti isi ke mulutnya, lalu menyatu ke dalam pipa semen dan meluncur ke permukaan. Sinyal kedua dikirimkan kepada seekor cincila raksasa yang sedang bersembunyi di suatu ruang bawah tanah, sibuk mengunyah jagung. Suara kunyahan terdengar nyaring. Saat menoleh ke sekeliling, ternyata bukan hanya cincila raksasa itu saja, melainkan ada puluhan binatang penggali lainnya.